Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Al-ayah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri teladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, iwan ahwat, sahabat ngaji subuh yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insyaallah dimuliakannya, yaitu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Dan insya Allah thalabul ilmi kita di ngaji subuh ya hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan tema yang cukup sensitif, yaitu berkenaan dengan peristiwa Gestapo atau gerakan September 30. Namun kita coba untuk lebih fokus ya dalam pembahasan terkait dengan ini ya, sebagaimana tadi tema yang diangkat yaitu berkenaan dengan membaca G30S PKI ya, menurut kacamata Islam ya, perspektif Islam ya. Kita mulai ya kajian ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pembacaan kita terkait dengan gerakan 30 September atau Gestapo ya, atau juga sering dikatakan sebagai Gestop ya, gerakan 1 Oktober, karena memang terjadi pada tanggal 30 September malam. Bahkan peristiwanya itu dimulai ya semenjak dini hari ya tanggal 1 Oktober begitu. Makanya sebagian pihak menyatakan bukan Gestapo tapi Gestop, bukan gerakan September 30 tapi adalah merupakan gerakan 1 Oktober tahun 1965. Ada yang menyatakan ini merupakan pemberontakan atau kudeta berdarah kaum komunis atau PKI. Ada pula yang menyatakan inilah konflik internal di antara ya angkatan darat ya, antara kubu-kubu yang bertikai. Ada juga yang kemudian menyatakan ini ada bentuk keterlibatan dari intelijen asing, khususnya Amerika dan Inggris begitu. Nah, insya Allah kita coba untuk telaah lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat ya dari tampilan slide pertama dari judul ini atau tampilan awal dari apa yang akan saya ungkapkan, ini sudah terlihat ya orang-orang ataupun para pihak yang ikut terlibat ataupun ikut meramaikan konstelasi yang ada begitu atau polemik yang ada ya di dalam kudeta ataupun di dalam upaya untuk peralihan ataupun perebutan kekuasaan yang ada ya. Di sini ada sosok yang kemudian ya pemimpin ya besar revolusi yang kita kenal sebagai ya Bung Karno begitu ya, yang kemudian kekuasaannya itu sebagian pihak menyatakan ini sedang diupayakan untuk dipertahankan, tapi sebagian pihak juga menyatakan adalah upaya yang kemudian dilakukan untuk menggulingkan kekuasaannya begitu ya. Kemudian juga ada sosok yang kita kenal sebagai ya ini Untung Samsuri ya, atau kita kenal sebagai komandan ya Cakrabirawa ya, khusus di ring yang ketiga begitu ya.
Dia ini adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai pimpinan atau komandan ya Gestapo gerakan September 30 atau Gestok gerakan 1 Oktober ya di saat kudeta berdarah yang dimaksud begitu. Komandan lapangannya ya. Kemudian ada sosok yang dikenal sebagai ini Brigjen Suparjo ya, Brigadir Jenderal Suparjo yang kemudian menjadi ya pimpinan komandan tertinggi dari gerakan September 30. Kemudian ada sosok yang dikenal sebagai Soeharto ya, yang berpangkat pada waktu itu sebagai Letnan Jenderal bintang 3 begitu. Dan beliau ini yang kemudian ya menggagalkan apa yang kita kenal sebagai gerakan September 30 tadi dengan gerakan 1 Oktober untuk memulihkan keadaan dan memukul gerakan ya September 30 atau gerakan yang disebut sebagai G30 SPKI tadi. Jadi dari gambar ini sudah kemudian bisa kita lihat terkait dengan pergerakan di antara ya orang-orang yang berkiprah ataupun orang-orang yang terlibat ya di dalam upaya pengambil alihan kekuasaan peristiwa ya bulan September ya akhir bulan September awal bulan Oktober tahun 1965. Sedangkan para prajurit yang sedang bersiaga ini adalah detasemen kawal pribadi ya pasukan Cakrabirawa begitu. Yang saat itu memang ya dipimpin untuk bagian ring 3 bagian luar ya dari Istana Kepresidenan yang dipimpin oleh Kolonel ataupun Letnan Kolonel Untung Samsuri. Ada juga yang menyatakan namanya adalah Untung Sutopo, tapi lebih lazim dikenal sebagai Letnan Kolonel Untung, yang setelah peristiwa Gestapo itu pangkatnya naik 1 tingkat menjadi Kolonel Untung begitu. Nah ini kalau kita coba telah lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana pembacaan kita ya terkait dengan peristiwa gerakan September 30 yang dimaksud ya, dan kita coba untuk ya fokuskan ya dalam sudut pandang Islam, perspektif kita kaum muslim dalam memetakan peristiwa ya kudeta berdarah yang dimaksud. Ya. Berikutnya kita coba renungkan terlebih dahulu berkenaan dengan peristiwa dari Gestapo Gestok tahun 65 ini ya. Yang pertama bahwa peristiwa ini merupakan noda hitam sejarah bangsa ya, sekaligus merupakan sejarah merah komunisme yang ada di Indonesia begitu. Berikutnya yang kedua, ini sekaligus juga merupakan cermin diri ataupun juga merupakan cermin kehidupan bagi bangsa ini. Sekaligus merupakan pelajaran penting bagi mayoritas anak bangsa. Ya, ini pelajaran penting bagi kita ya sebagai bagian tak terpisahkan dari mayoritas bangsa ini, yaitu ya bangsa muslim. Maka ini merupakan cermin diri bagi kita, sekaligus juga merupakan pelajaran penting ya bagi kita ya. Untuk apa? Agar kemudian peristiwa ini jangan pernah terjadi kembali, agar kemudian peristiwa ini jangan pernah terulang kembali, dan kita sebagai muslim itu tetap waspada akan bahaya laten komunis ya bagi semua anak bangsa, terlebih lagi bagi kita kaum muslim. Karena perlu kemudian kita ketahui ya semenjak ya munculnya komunisme di dunia ini ya, harus kemudian saya sampaikan kepada jamaah ngaji subuh sekalian bahwasanya ya sosok yang kemudian berupaya untuk mewujudkan komunisme di dunia, yaitu sosok Vladimir Ilyich Lenin dan juga Joseph Stalin pasca terjadinya revolusi Bolshevik ya pada bulan September tahun 1917 ya, ketika Partai Bolshevik kemudian juga Partai Menshevik yang ada di Rusia, yang ada di wilayah Kekaisaran Rusia, mengambil alih kekuasaan Kekaisaran Tsar Nicholas Romanov kedua ya, dan kemudian membantai seluruh keluarga dan para pengikutnya. Mereka pernah menyatakan, kami ya bangsa Rusia yang mendirikan revolusi Bolshevik dan mendirikan pemerintahan diktator proletariat Uni Soviet Republik mampu untuk mengkomuniskan seluruh dunia. Namun sungguh kami tidak mampu ya untuk mengkomuniskan seorang mukmin, seorang muslim, karena mereka punya ya kekuatan tak tertinggi di kolong jagat raya ini, karena mereka kaum muslim memiliki Allah,
Tuhan yang mereka sembah. Kami mampu mengkomuniskan seluruh dunia, namun kami sungguh tidak mampu untuk mengkomuniskan ya seorang mukmin, karena seorang mukmin memiliki ya Allah Ta'ala yang mereka sembah setiap hari. Itu yang kemudian diungkapkan oleh Joseph Stalin dan juga pemimpin revolusi Bolshevik ya Vladimir Ilyich Lenin. Maka ketika ditanya oleh para pengikutnya bagaimana ya orang-orang komunis Rusia yang telah menumbangkan kekaisaran Rusia pada waktu itu mampu untuk mengkomuniskan umat Muslim dan seluruh dunia Islam, maka jawaban dari Vladimir Lenin dan Joseph Stalin itu adalah dengan membinasakan ilmu di antara mereka. Maka cara kami untuk mengkomuniskan dunia Islam, maka cara kami untuk mengkomuniskan seorang mukmin satu demi satu, seorang demi seorang, maka kami harus membinasakan ilmu di antara mereka. Yang pertama yang mereka lakukan itu adalah dengan menangkapi para alim ulama di tengah-tengah kaum muslim, kemudian juga mengeksekusi dan membantainya tanpa ampun. Makanya kemudian ketika revolusi Bolshevik memasuki wilayah Asia Utara, memasuki wilayah Asia Tengah, lebih dari 20 juta alim ulama mereka eksekusi, mereka bunuh demi untuk membinasakan ilmu Islam di tengah-tengah kaum muslim agar umat Islam tidak lagi paham terhadap ajaran Islam. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang komunis itu adalah dengan menutup paksa semua madrasah ilmu yang ada, sekaligus juga menghancurkan kitab-kitab agama Islam, baik itu adalah Al-Quranul Karim, kemudian juga Sahihain, ya Bukhari wal Muslim, ataupun kitab-kitab ya kodifikasi hadis yang lain, termasuk juga kitab-kitab fikih karya para alim ulama mu'tabar, baik itu di generasi salafus soleh ataupun di generasi khalaf. Mereka binasakan, mereka hancurkan sedemikian rupa. Dan itu bukti konkret. Maka ketika tahun 2018 saya berkesempatan datang ke Uzbekistan, ketika datang ke ibu kota Tashkent pada waktu itu, tour guide lokalnya, orang Uzbekistan sendiri kemudian menunjukkan salah satu lapangan luas yang ada di kota Tashkent yang dia katakan bahwa di bawah lapangan ini ya pernah menjadi kuburan lebih dari 2 juta ulama yang ada di wilayah Turkestan Barat yang kita kenal sebagai wilayah Uzbekistan hari ini. Para alim ulama sekira lebih dari 2 juta dikumpulkan di lapangan itu dan kemudian ditembak satu demi satu atau bahkan kemudian ditusuk dengan bayonet untuk pembinasaan ilmu yang pertama ketika para ulama ditangkapi dan kemudian dieksekusi demi untuk mengkomuniskan seluruh dunia. Jadi itulah yang kemudian ya terjadi bagaimana ketika komunisme itu berkuasa, maka ya salah satu di antara upaya mereka untuk menjadikan bangsa-bangsa muslim menjadi komunis itu dengan menghancurkan, membinasakan ilmu di antara kaum muslim dengan membunuhi para alim ulamanya, menutup madrasah-madrasah ilmunya dan kemudian membumi hanguskan kitab-kitab yang menjadi sumber ilmu di antara kaum muslim. Makanya kemudian bukti tak terbantahkan ketika datang ke Uzbekistan tahun 2018 kemarin, itu ternyata mayoritas muslim Uzbekistan itu mereka hanya paham bahwa waktu sholat dalam satu pekan itu hanya 2 rakaat, yaitu di hari Jumat siang, yaitu sholat berjamaah, sholat Jumat. Sholat-sholat yang lainnya mereka tidak tahu. Kalaupun ada sebagian yang tahu, itu pun tidak tepat ya. Ketika apa? Ketika akan menunaikannya. Apakah ini perkara yang fardu ataukah hanya sebatas afdoliyah? Ini yang terjadi. Ini akibat ketika apa? Lebih dari 200 tahun, lebih dari 2 abad Uzbekistan itu dianeksasi oleh kekaisaran Rusia dan kurang lebih selama 90 tahunnya dikuasai oleh Partai Bolshevik, oleh komunisme yang kemudian dibangun dari Moskow. Ini yang terjadi ketika apa? Ketika kaum muslim ada dalam kekuasaan orang-orang kafir sekaligus dikuasai oleh rezim komunis. Nah, ini kemudian coba pula diulang oleh orang-orang komunis yang ada di negeri ini dengan upaya untuk mengambil alihan kekuasaan dan juga berupaya untuk menjalankan komunisme. Dan alhamdulillah negeri kita masih dinaungi dengan
turunnya pertolongan Allah, dihindarkan dari kekuasaan orang-orang komunis. Ini jadi sesuatu yang perlu untuk kemudian kita sikapi pula, ya, bahwa kejadian yang sama jangan pernah terulang kembali, dan kita sebagai seorang muslim tetap waspada akan bahaya laten komunis bagi kita, ya, khususnya mayoritas muslim di negeri ini. Ini berupa renungan untuk kita semuanya, sekaligus juga ini perlu untuk disampaikan dari awal begitu, ya, terkait dengan apa yang harus kemudian kita sikapi terkait dengan peristiwa Gestapo Gestok tahun 65 ini. Sekalipun dalam pembahasan berikutnya kita akan melihat dan coba untuk mengungkap sesungguhnya apa yang terjadi dalam peristiwa Gestapo Gestok tahun 65 tadi begitu. Apakah benar ini adalah merupakan kudeta orang-orang komunis, ataukah ada upaya yang lain atau kontra intelijen atau kontra revolusi yang terjadi dalam peristiwa 65 tadi. Namun hal yang perlu untuk diawali oleh kita, jangan sampai peristiwa ini terjadi kembali, jangan sampai kemudian bahaya laten komunis itu kemudian, ya, dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali di negeri muslim Nusantara Indonesia ini. Yang berikutnya kita coba lihat juga, ya, berkenaan dengan peristiwa Gestapo ataupun Gestok yang dimaksud. Gerakan September 30 ataupun gerakan 1 Oktober tahun 65 yang dimaksud. Maka kita akan bisa memahami, ya, peristiwa yang terjadi saat itu tidak lepas dari konstelasi politik global dan juga, ya, perang ideologi yang ada, khususnya, ya, ketika Amerika mengusung ideologi kapitalis liberal dengan Uni Soviet yang mengusung, ya, komunisme internasional, ya, sosialisme komunisme dengan pemerintahan diktator proletariat. Jadi peristiwa yang terjadi tahun 1965, baik itu adalah gerakan September 30 ataupun gerakan 1 Oktober, ya, tahun 65 tadi, itu sebetulnya tidak berdiri sendiri, tapi ada banyak kepentingan yang ikut berperan di situ, dan ini tidak lepas dari hegemoni kekuatan, ya, adidaya dunia saat itu yang sedang bersaing, baik itu adalah Amerika ataupun juga Uni Soviet, ya. Perlu kemudian kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan persoalan yang ada. Berikutnya juga kita akan mengetahui bahwasanya kudeta tahun 1965 yang dimaksud itu juga merupakan, ya, pusaran dari, ya, perang dingin antara, ya, Amerika Serikat melawan Uni Soviet begitu. Karena memang semenjak terjadinya Perang Dunia Kedua, ya, kemudian berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 pada bulan Agustus, pada periode berikutnya yang muncul itu adalah ketegangan politik, ya, kedekangan ideologi di antara blok Barat dan blok Timur. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika, blok Timur yang dipimpin oleh orang-orang Rusia, ya. Blok Barat yang dipimpin oleh kapitalisme global, kapitalisme liberal, sedangkan blok Timur dipimpin oleh kubu ideologi komunisme internasional yang dipimpin oleh Soviet komunis Rusia begitu. Nah, kita coba untuk kembali kepada masa sejarah awal, ya, negeri ini, ya, pasca, ya, berakhirnya Perang Dunia Kedua, baik itu Perang Eropa semenjak tahun 1939 hingga, ya, bulan April tahun 1945 dengan kekalahan Benigno Mussolini fasisme Italia dan juga kompatriotnya yaitu Adolf Hitler, ya, dari Prusia Jermania, ya, dengan kubu Nazinya begitu, ya, oleh Inggris, Prancis, Amerika, termasuk juga oleh Rusia, ya, oleh Soviet pada waktu itu. Kemudian juga, ya, blok yang ada di Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik, ya, antara kekuatan bala tentara Nippon Daenyehong melawan kekuatan armada tempur dari sekutu yang dipimpin oleh Douglas MacArthur di medan Perang Pasifik. Sedangkan dalam Perang Eropa, ya, armada tempur pasukan sekutu dipimpin oleh Dwight Eisenhower, bahkan kemudian mengepalai komandemen seluruh kesatuan pasukan sekutu menghadapi, ya, orang-orang yang kemudian tergabung dalam, ya, pasukan poros Jerman, ya, Italia dan juga
Jepang pada waktu itu. Nah, dalam final battle yang dimaksud itu berakhir pada bulan Agustus tahun 1945 ketika bala tentara Nippon Dainippon yaitu kemudian dipukul mundur oleh pasukan sekutu dan mereka menyerah tanpa syarat setelah ya pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945 dua kota ya Jepang yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki dibom atom dengan ya The Fat Man dan juga The Little Boy. Maka kemudian Tenno Haika ya Kaisar Hirohito menyatakan ya pemerintahan Jepang di Tokyo menyatakan menyerah total, menyerah kalah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Dan kita kemudian mengetahui bahwa peristiwa ini kemudian setidak-tidaknya melatar belakangi proklamasi kemerdekaan tertanggal 17 Agustus 1945 yang menunjukkan sikap politik di antara para pendiri bangsa untuk lepas dari ya terkait dengan ya konstelasi politik yang ada ya, maka para pemimpin bangsa, para founding father mengambil sikap untuk tidak lagi mau berkompromi dengan ya pihak bala tentara Nippon Dainippon sekaligus juga ya lepas dari apa yang dijanjikan ya oleh Nippon berkenaan dengan kemerdekaan di kelak kemudian hari oleh Perdana Menteri ya Jenderal ya Koisuke Kuniyachi yang semenjak bulan September tahun 44 menyatakan bahwa pemerintahan bala tentara Nippon itu akan memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada negeri-negeri yang mereka duduki. Salah satu di antaranya adalah negeri kita Nusantara Indonesia. Dan semenjak ya kemerdekaan di antara bangsa-bangsa kolonialisme yang kemudian lepas dari penjajahan imperialisme modern pada waktu itu, maka para pemenang perang baik itu adalah Amerika Serikat, kemudian juga Inggris dan Prancis serta orang-orang Uni Soviet Komunis Rusia bersama Republik Rakyat Tiongkok itu kemudian bersepakat untuk membentuk perserikatan bangsa-bangsa itu pada bulan Agustus juga, dan maksud didirikannya perserikatan bangsa-bangsa atau United Nation tadi ya adalah untuk menjaga keamanan dunia, dan yang memimpin berkenaan dengan pelaksanaan dan juga pengawasan terkait dengan keamanan dan perdamaian dunia tadi itu adalah para pihak pemenang perang yang dipimpin oleh Amerika. Maka mereka itu ditetapkan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak untuk memveto ya berbagai kebijakan ataupun berbagai resolusi yang telah dihasilkan dalam Majelis Sidang Umum PBB sekalipun, karena dianggap jika resolusinya itu membahayakan keamanan dunia, maka perserikatan bangsa-bangsa yang dimaksud berhak untuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB-nya yang terdiri dari 5 negara pemenang perang dunia kedua itu berhak untuk memveto resolusi yang ada. Ini adalah kalau kita lihat dari latar belakang sejarah terkait dengan bagaimana peristiwa Gestapo Gestok itu kemudian mengemuka di negeri ini. Dan kita lihat coba dalam revolusi Indonesia ya semenjak tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadi adanya revolusi kemerdekaan, bagaimana perang dan diplomasi mengiringi perjuangan pengakuan kedaulatan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka, dan itu pun tidak lepas dari permainan politik di antara para pemenang perang khususnya di blok sekutu sekalipun begitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, akhirnya Indonesia diakui kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 27 Desember tahun 1949 melalui konferensi meja bundar di kota Den Haag, Kerajaan Belanda, yang saat itu salah seorang di antara proklamator yaitu Dr. Muhammad Hatta berkenan duduk manis bareng bersama penguasa Kerajaan Belanda Ratu Juliana, dan saat itu kemudian mereka menandatangani kesepakatan dari konferensi meja bundar yang dimaksud, dan salah satu di antara poin dari
konferensi meja bundar itu adalah bahwa pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa setelah adanya pengakuan kedaulatan itu, maka pemerintahan Republik Indonesia akan berganti menjadi pemerintahan Republik Indonesia Serikat, dan wilayah Republik Indonesia hanya meliputi 2 wilayah. Pertama adalah DKI Jakarta dan yang kedua adalah DI Yogyakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. 2 kota inilah, 2 wilayah ini yang kemudian disebut sebagai Republik Indonesia. Sedangkan wilayah yang lain itu adalah wilayah-wilayah BVO ataupun wilayah-wilayah Badan Permusyawaratan ya, yang dulu dibangun oleh Sultan Hamid Al-Ghadri dari Kesultanan Pontianak yang mengikuti skenario ya dari Gubernur Jenderal terakhir kolonial Belanda ya, yaitu Dr. Van Mook yang membangun negara-negara boneka. Maka dari situ kemudian BFO dan juga Republik Indonesia bersepakat untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Ini yang kemudian kita perhatikan lebih lanjut, bahwa Republik Indonesia yang dimerdekakan 17 Agustus itu kemudian wilayahnya dikerdilkan hanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Selebihnya itu adalah negara-negara bagian dalam bentuk federal. Dan setelah itu kemudian, setelah terbangunnya Republik Indonesia Serikat, maka akan disusun bentuk kerjasama dengan pihak kerajaan Belanda, yaitu apa? Pemerintahan Persatuan atau Pemerintahan Uni Indonesia Belanda di bawah kuasa ya Ketua Presidium Ratu Juliana sebagai pemimpin Presidium Pemerintahan Uni Indonesia Belanda. Dari sini saja kita akan mengetahui bahwasanya Belanda tidak ingin melepaskan sepenuhnya keberadaan dari ya negara koloninya yaitu Indonesia. Dan yang ketiga, bahwasanya semua aset milik kolonial Hindia Belanda itu kemudian diperkenankan diambil alih oleh Republik Indonesia Serikat. Semua ya berkenaan dengan hak milik ya ataupun apa yang kemudian dikuasakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat, termasuk juga utang-utang pemerintah kolonial Hindia Belanda wajib dilunasi oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Itu yang kemudian tidak banyak diungkap. Jadi utang-utang pemerintah kolonial dibebankan kepada pemerintahan yang baru diakui tertanggal 27 Desember tahun 1949. Dan saat itu pun kemudian kita akan mengetahui yang menjadi juru runding penengah dari pihak PBB yaitu Amerika Serikat itu menawarkan terkait dengan jasanya, dan sebetulnya bukan jasanya tapi lebih pada jebakan Batman begitu. Bagaimana kemudian pemerintahan kita dijebak sedari awal untuk menerima utang luar negeri khususnya dari Amerika dan IMF agar mudah dikendalikan oleh kepentingan kapitalisme liberal yang menang perang semenjak bulan Agustus tahun 1945. Dan lebih daripada itu kemudian dalam konsensus politik antara para pihak yang ada dalam konferensi meja bundar di Den Haag tadi, bahwa semua aset milik kolonial boleh diambil alih, diakuisisi oleh pemerintahan Republik, namun aset-aset milik para pemenang perang khususnya Amerika Serikat dan juga Inggris tidak boleh diakuisisi, tidak boleh dinasionalisasi, tidak boleh diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tetap harus berperan di Nusantara, tetap harus kemudian dilangsungkan di Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia sekalipun. Harus tetap berjalan ini bagi kepentingan Amerika dan Inggris. Yang lain boleh diambil alih. Yang lain perusahaan-perusahaan multinasional milik kolonial Belanda boleh diakuisisi oleh pemerintah Indonesia. Namun milik Amerika dan Inggris sama sekali tidak diperkenankan. Itu yang kemudian ya lobby-lobby politik yang terjadi ketika Amerika menjadi penengah bagi kepentingan global capitalism yang mereka usung pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Sekaligus juga di situ kita akan melihat ya jebakan terkait dengan utang luar negeri untuk kemudian ya memperdaya bangsa
Indonesia sedari awal kemerdekaannya, sedari awal pengakuan kedaulatannya. Sekaligus juga kalau kita berbicara berkenaan dengan fakta yang ada pun, kita akan mengetahui bagaimana liciknya ya orang-orang kapitalis Amerika untuk menjebak negeri ini agar ya sekubu dengan kuasa mereka. Dan pihak Belanda sendiri kemudian juga melihat ada potensi besar kong kali kongnya dengan Amerika ketika melihat Kepulauan Irian, Kepulauan Papua. Maka berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, wilayah yang dikenal sebagai Papua ataupun dulu dikenal sebagai Papua Barat, di masa Bung Karno dikenal sebagai Irian Jaya ya, sampai kemudian era reformasi akhirnya dikembalikan namanya menjadi Papua, itu adalah wilayah sengketa di kemudian hari, bahwa wilayah Papua tidak akan dulu dikembalikan kepada Republik Indonesia. Wilayah Papua akan dicari solusinya sekira ya maksimal 10 tahun ke muka. Jadi kalau seandainya di awal Januari tahun 1950 konsensus berkenaan dengan konferensi meja bundar itu diratifikasi, jadi tahun 50, tahun 60 Papua Barat itu akan dibicarakan kembali apakah akan digabungkan menjadi bagian dari NKRI Republik Indonesia Serikat ataukah kemudian akan diposisikan sebagai negara sendiri, yaitu apa, negara merdeka lepas dari kolonialisme dan juga tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Jadi itu yang kemudian ya pembahasan dalam KMB yang menjadi bom waktu di kemudian hari hingga kemudian meletuslah peristiwa Gerakan September 30 ataupun Gerakan 1 Oktober tahun 1965. Berikutnya ya, Indonesia mulai menjalankan ya demokrasi, karena demokrasi itulah yang kemudian menjadi ide yang menang ketika terjadinya Perang Dunia Kedua antara kekuatan demokrasi liberal dan juga demokrasi sosialis komunis ya, atau pemerintahan ya rakyat demokratis begitu ya, menghadapi kekuatan kubu fasisme ya, kubu yang diusung oleh bala tentara Nippon Daini Hong, Nazi Jerman, dan fasisme Benito Mussolini Italia. Maka saat itu pun ya para pihak yang baru merdeka pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua tadi banyak mengadopsi konsepsi demokrasi dalam menjalankan roda kekuasaan pemerintahannya, karena ide demokrasi inilah yang kemudian mengalahkan ide ultranasionalisme ataupun fasisme pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Indonesia pun berdasarkan konstitusi 45 telah mengambil ya ide demokrasi ini dalam upaya menjalankan pemerintahan kekuasaannya. Di antaranya semenjak tahun 1950 hingga tahun 1959 demokrasi liberal dijalankan oleh pemerintahan Orde Lama. Di situ pada tahun 1955 ada pemilu dan dari hasil pemilu itu membentuk Majelis Konstituante yang di situ ada pengurus besar Masumi, ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Partai Nasional Indonesia PNI, dan juga ada ya PKI, Partai Komunis Indonesia, ikut pemilu tahun 1955, maka kemudian ya semenjak tahun 56 hingga tahun 58 bergabung dalam Majelis Konstituante untuk membicarakan dasar negara. Tokoh-tokoh Islam mengusulkan syariat Islam, tokoh-tokoh komunis mengusulkan sosial demokrat, tokoh-tokoh nasionalis yang diwakili oleh PNI tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kemudian terjadi deadlock, maka kemudian ya kepemimpinan pusat yang ada di Jakarta, Bung Karno ya mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisikan membubarkan Majelis Konstituante karena gagal menghasilkan kesepakatan ya berkenaan dengan dasar negara. Dan kemudian khusus untuk dasar negara dikembalikan kembali kepada ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan, menjadi bagian konstituen tak terpisahkan dari ya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang dimaksud. Itu dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Nah, berikutnya kemudian semenjak tahun 1960 hingga tahun 1965 Bung Karno ya mengupayakan upaya bukan lagi dengan konsepsi demokrasi liberal, tapi kemudian mulai condong kepada demokrasi ala
kiri, yaitu demokrasi terpimpin atau guided demokrasi. Karena ternyata banyaknya partai yang ada di parlemen, banyaknya partai yang ada di majelis permusyawaratan rakyat sementara ataupun di majelis konstituante ataupun majelis-majelis wakil rakyat, itu kemudian justru tidak mampu menjamin stabilitas ya pelaksanaan pemerintahan kekuasaan dan senantiasa ya dianggap mengganggu ya jalannya ini kepemimpinan ataupun jalannya pemerintahan ataupun jalannya pembangunan yang ada. Maka ya pada waktu itu kemudian Bung Karno mencetuskan demokrasi terpimpin dan sungguh didukung sepenuhnya oleh Partai Komunis Indonesia yang diwakili oleh pemimpin umumnya yaitu Dipa Nusantara Aidit. Bahkan pada waktu itu ketika Bung Karno ya menyampaikan berkenaan dengan ya demokrasi terpimpinnya, bahkan ketika berlangsungnya Majelis Konstituante pun ya Aidit sampai menyatakan bahwa PKI membela Pancasila. Padahal sebelumnya PKI mengusung sosiodemokrasi. Namun ketika Pancasila itu nyaris kalah dalam pemungutan suara ketika membandingkan antara Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara pada waktu itu, maka PKI yang sebelumnya mengusung sosiodemokrasi bergabung dengan PNI ya untuk ya membela Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini yang terjadi ya bahwa guided demokrasi yang diusung oleh Bung Karno didukung sepenuhnya oleh Partai Komunis Indonesia. Dan dalam konteks ini semenjak tahun 60 ya berdirilah atau ya apa yang kita ketahui sebagai Kabinet Nasakom, Nasionalisme Agama Komunis, yang diterapkan dalam demokrasi terpimpinnya Bung Karno. Nasionalisnya diwakili oleh PNI, agamanya diwakili oleh PNU ya Partai Nahdlatul Ulama, dan komunisnya diwakili oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan Kabinet Nasakom ini adalah konsepsi ideal yang diangankan, dicita-citakan Bung Karno semenjak tahun 1926 ketika dia menulis risalah di Suluh Indonesia Baru yang judulnya adalah Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Karena semenjak tahun 1926 pada waktu itu Bung Karno menyaksikan di antara komponen nasionalis, agama, dan komunis diwakili oleh pihak diwakili oleh pihak Indische Party, kemudian konsepsi keagamaannya diwakili oleh Syarikat Islam, dan konsepsi Marxismenya diwakili oleh Perhimpunan Komunis di Hindia. Ini yang kemudian mengangankan Bung Karno untuk membangun pemerintahan yang kuat yang terdiri dari Kabinet Nasakom yang dimaksud, diangankan semenjak tahun 1926. Dan ketika ya Bung Karno memimpin demokrasi terpimpin, maka kabinet yang menurut keyakinannya itu sebagai kabinet ya terbaik ya menurut persepsi Bung Karno, maka dibangunlah apa yang dikenal sebagai Kabinet Nasakom. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 1961, setelah 10 tahun pasca penandatanganan KMB, Konferensi Meja Bundar, ternyata semenjak awal tahun 1960 Papua Barat tidak dikembalikan kepada Indonesia dan pihak Belanda tetap bercokol di wilayah Papua Barat. Sekaligus juga PBB tidak seperti seolah-olah tidak ada upaya untuk menentukan nasib Papua, apakah bergabung dengan Republik Indonesia ataukah kemudian menjadi negara yang merdeka saja begitu. Maka kemudian setelah 1 tahun menunggu semenjak awal tahun 1960 ya berkenan dengan Papua Barat itu tidak ditentukan, maka kemudian Bung Karno ya di akhir tahun 1961 setelah lebih dari setahun menunggu begitu ya dan lobby-lobby politik dilakukan, maka Bung Karno mencantangkan konsepsi Trikomando Rakyat. Untuk apa? Untuk menggabungkan Papua ke dalam ya kesatuan Republik Indonesia, sekaligus juga mengibarkan bendera merah putih di Persada Papua Barat. Kibarkan merah putih di seluruh wilayah Papua Barat. Itu yang dinyatakan oleh Bung Karno pada tanggal 19 Desember tahun 1961, maka mereka ya Kabinet Nasakom pun ya itu kemudian mendukung sepenuhnya untuk merebut Papua Barat
ya masuk digabungkan menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena Belanda tetap bercokol dan pada waktu itu kemudian ya PBB itu tidak berinisiatif untuk menentukan nasib Papua sesungguhnya pada waktu itu. Maka ketika Trikora itu digaungkan oleh pemerintahan Nasakom Bung Karno, kalau kita perhatikan lebih lanjut, semua elemen bangsa ya ikut sepakat untuk ya terlibat dalam Trikora yang dimaksud. Bahkan lobby politik Bung Karno pada waktu itu juga sudah sampai ke Washington DC ya, dengan menemui ya sosok yang kita kenal sebagai John F. Kennedy, yang pada waktu itu Bung Karno meminta kesediaan pihak Amerika untuk apa? Untuk ya tidak ikut campur terlalu jauh dalam urusan dalam negeri bangsa Indonesia, khususnya berkenaan dengan nasib Papua pada waktu itu. Sedangkan lobby-lobby politik Bung Karno kepada pihak adidaya berikutnya yang ada di Blok Timur, yaitu Uni Soviet, dengan datang bertemu kepada Nikita Khrushchev pada waktu itu sebagai presidium pimpinan yang ada di Uni Soviet, dengan ya maksud untuk melobi dukungan, bukan hanya dukungan politik tapi juga dukungan militer. Dan dalam konsep kampanye Trikora yang dimaksud, Bung Karno dengan kabinet Nasakomnya telah bersiaga untuk berperang kembali melawan Belanda yang masih menduduki Papua Barat pada waktu itu dengan menyiagakan arsenal tempur paling megah, paling kuat, ya, alutsista terbarukan yang diproduksi oleh orang-orang komunis Rusia pada waktu itu, karena Nikita Khrushchev itu kemudian mendukung sepenuhnya kampanye militer dalam Trikora. Makanya dalam konteks itu kemudian lobby-lobby politik John F. Kennedy ya kepada pihak kerajaan Belanda untuk tidak melayani ya komando Trikora Bung Karno pada waktu itu. Karena apa? Karena John F. Kennedy itu khawatir jika seandainya terjadi konflik yang berskala luas dan besar dalam perang merebut Papua, maka ya arsenal militer milik Soviet komunis itu akan menyalak begitu ya. Dan jangan sampai kemudian Indonesia jatuh ke tangan komunis. Apalagi kemudian kabinet Nasakom yang di dalamnya juga ada pilar yang menyangganya, yaitu Partai Komunis Indonesia, itu bisa menguasai Indonesia. Itu yang terjadi. Makanya kemudian ya dalam konsepsi Trikora tadi, itu perang tidak terus berlanjut dan akhirnya kemudian Belanda menarik diri dari persengketaan yang ada karena tidak didukung secara kekuatan militer oleh Amerika. Sedangkan Indonesia pada waktu itu militernya dipersenjatai dengan alutsista termodernkan ya yang kemudian disupport oleh Soviet pada waktu itu. Nah ini kemudian kita perhatikan terkait dengan konstelasi yang kemudian mengiringi bagaimana Gestapo itu kemudian berlangsung di kemudian hari. Dan pada tanggal 3 Mei tahun 1964, Kabinet Nasakom dalam demokrasi terpimpinnya Orde Lama Bung Karno pun mencanangkan apa yang kita kenal sebagai Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, semenjak tanggal 3 Mei 1964 karena ya Inggris dan juga Amerika berencana untuk ya membangun ya Federasi Malaysia yang lebih kuat dengan menggabungkan Sabah dan Sarawak di Kalimantan Utara bergabung dengan Federasi Kerajaan Melayu Malaysia. Dan Bung Karno pada waktu itu sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan ya Benigno Aquino ya dari Filipina begitu ya. Kemudian juga dengan Tunku Abdul Rajak bahwa urusan Asia Tenggara, urusan wilayah Asia itu kemudian harus diurus dan ditentukan oleh bangsa Asia sendiri. Ya, dengan membentuk pemerintahan yang kemudian kesepakatan yang dikenal sebagai Mapalindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Namun kemudian ketika Inggris berkuasa di wilayah Semenanjung Pamalayu Malaysia, maka Inggris punya kepentingan untuk menghindarkan Semenanjung Pamalayu itu jatuh kepada pengaruh orang-orang komunis. Sedangkan di wilayah Kalimantan Utara juga ada apa yang kita kenal sebagai
paraku yang berideologikan komunis seperti orang-orang PKI. Maka dikhawatirkan Malaysia pun jika digabungkan dengan Sabah dan Sarawak akan menjadi ya kekuatan komunis penyangga bagi komunisme yang ada di Indonesia. Maka dibentuklah upaya untuk menjadikan persemakmuran Inggris di wilayah Semenanjung Pamalayu itu. Maka ini yang kemudian ya mengkhawatirkan ya Bung Karno pada waktu itu. Maka kemudian dicanangkanlah Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, yaitu satu di antaranya adalah mengganyang negara boneka bentukan nekolim, neokolonialisme imperialisme yang diwakili oleh Inggris di wilayah Asia Tenggara, ganyang pembentukan negara boneka Malaysia. Nah, kalau sebelumnya ya ketika Trikora berlangsung, pihak militer yang diwakili oleh Angkatan Darat mendukung penuh berkenaan dengan konsepsi Trikora. Namun pada waktu Dwi Kora dicanangkan pengganyangan negara boneka Malaysia, pihak Angkatan Darat cenderung menahan diri untuk tidak terlibat jauh. Itu yang terjadi. Maka ini yang menjadi potensi konflik di internal Angkatan Darat dan juga konflik ya kepentingan terhadap rezim kekuasaan ya demokrasi terpimpinnya Bung Karno pada waktu itu. Dan kita lihat pada tahun 1965 awal, Bung Karno dalam pidato politiknya menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini tengah hamil besar. Revolusi kemerdekaan itu sudah sampai ke tahap di mana ya bangsa ini sedang hamil besar dan siap melahirkan ya kuasa, siap melahirkan kemenangan, siap melahirkan ya kejayaan. Itu Bung Karno semenjak awal tahun 65 sudah menyatakan bahwa Republik ini tengah hamil besar. Dan ini terjadi ya semenjak awal tahun saja pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Bung Karno itu kemudian menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada gunanya bangsa besar Indonesia sebagai bangsa keempat terbesar di dunia masih mengikuti skenario para imperialis, kolonialis, neokolonialisme, imperialisme. Karena tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Dan keputusan keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa didukung sepenuhnya oleh PKI. Nah, jadi ketika Bung Karno menyatakan bahwa bangsa ini adalah dalam keadaan hamil besar dalam revolusinya begitu ya, maka pernyataan itu kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Dengan ya keluarnya Indonesia dari PBB karena dianggap PBB itu dikangkangi oleh neokolonialisme, imperialisme khususnya Amerika dan Inggris, termasuk juga Perancis sebagai negara-negara ya kapitalis liberal ya global capitalism begitu. Dan berikutnya juga kita akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada medio tahun 65 khususnya pada bulan Maret tahun 1965 bahwa pemerintahan Republik Indonesia ya sampai kemudian berani mengakuisisi ya perusahaan multinasional milik kapitalis Amerika yaitu National Case Register Company yang sudah ada di negeri ini ya berpuluh tahun lamanya ya semenjak pemerintah kolonial Hindia Belanda ya itu kemudian memperkenankan ya perusahaan jasa keuangan milik kapitalis Amerika itu bergerak dan juga berada di Nusantara Indonesia. Yang ini yang kemudian dilihat oleh Bung Karno itu yang dianggap perusahaan milik Amerika ini, milik Nekolim ini ya sudah sekian lama ada di persada Nusantara dan tidak berani diutak-atik oleh pemerintahan karena berdasarkan perjanjian KMB yang dimaksud. Maka semenjak Maret tahun 65 tadi pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh demokrasi terpimpinnya Bung Karno itu mengakuisisi, mengambil alih perusahaan ya keuangan milik Amerika yang ada di Indonesia ini. Dan bagaimana kemudian reaksi Amerika pada waktu itu? Maka reaksi Amerika itu kemudian ya pada bulan April ya kurang lebih 1 bulan setelah Bung Karno mengambil alih, mengakuisisi perusahaan milik Amerika pada waktu itu, maka duta besar Amerika di Indonesia yaitu Howard Philip Jones dianggap oleh pemerintahan Washington DC itu terlalu lembek, terlalu dianggap bersahabat, terlalu dianggap terlalu dekat dengan
pemerintahan Bung Karno. Maka kemudian Howard Philip Jones itu kemudian ditarik pulang kembali ke Amerika, ditarik kembali pulang ke Washington DC. Dan saat itu pun kemudian pada bulan April tahun 65 tadi, pemerintahan Amerika Serikat itu mengirimkan duta besar Amerika di Seoul, di Korea Selatan yang telah banyak berjasa bagi kepentingan Amerika di semenanjung Korea, yaitu sosok duta besar Marshall Green. Dan pada bulan April tahun 65 tadi, Marshall Green itu kemudian tiba di Jakarta, ya sebelum kemudian bertemu dengan Bung Karno di Istana Negara, itu kemudian ya bertemu juga dengan para pejabat yang dianggap sebagai ya kawan seiring sejalan ya dengan kepentingan Amerika di dunia, ya kepentingan Amerika khususnya yang ada di Nusantara Indonesia. Di antara juga bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto. Itu kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, gambar ini sudah mewakili ya bagaimana kemudian ya keberpihakan Pak Harto pada era tahun 65 pada waktu itu. Dan kita sudah sangat mafhum bersama ya di antara para pimpinan militer ya, para militer terbaik bangsa ini, itu kemudian kalau kita perhatikan semenjak Perang Dunia Kedua, banyak di antara mereka yang bersekolah militer ataupun kemudian ya dibentuk pola pikir militernya dan juga teknik ya taktik dan juga strategi militernya, leadership manajerial kepemimpinan terkait dengan persoalan ya jenjang kemiliterannya, itu mereka banyak bersekolahnya ke Amerika. Ya, semenjak Orde Lama itu berlangsung, apalagi setelah Orde Baru itu kemudian terbangun dan sampai era reformasi pun ada. Jadi dalam konteks ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, para ya perwira militer banyak yang disekolahkan ke negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, khususnya Amerika. Namun dalam teknologi alutsista, alat utama ya sistem pertahanan negara ya, itu sejak tahun berdirinya Republik ini pada tahun 45-an, justru kemudian Amerika itu sangat pelit ya untuk kemudian menjual alutsistanya ke negeri Indonesia ini. Sangat selektif begitu ya, bahkan ketika akhirnya terjadi jual beli sekalipun itu syarat-syaratnya sangat ketat, syarat-syaratnya itu sangat banyak. Makanya kemudian ya persenjataan negeri kita justru kemudian tidak banyak disuplai oleh teknologi militer Amerika. Dan ketika masa Orde Lama itu teknologi militer negeri kita itu banyak disupport oleh Soviet, oleh Rusia, termasuk juga senjata taktisnya itu, senjata jenis serbunya itu pun didukung dengan persenjataan Chung dari Tiongkok begitu ya. Karena apa? Amerika itu pelit memberikan ya teknologi persenjataannya, namun berkenaan dengan pemikiran dan pemahaman konsepsi militernya, mereka terbuka untuk memberikan terkait dengan sekolah-sekolah ataupun pembinaan bagi para perwira militer dimanapun, termasuk juga para perwira militer Indonesia banyak disekolahkan ke Amerika, sekalipun senjatanya bukan dari Amerika, tapi juga datang dari Rusia. Makanya kemudian sosok Pak Harto itu adalah sosok perwira militer yang kemudian terbiasa dengan ideologi dan juga pemahaman pemikiran ya kemiliteran yang berasal dari Barat, khususnya dari Amerika. Nah ini yang kemudian gambar ini sudah kemudian atau foto ini sudah memberikan gambaran seperti apa keberpihakan Pak Harto terhadap kepentingan Amerika ya, khususnya di negeri ini. Berikutnya kemudian ya dalam pidato politiknya ya semenjak adanya alih kuasa ya dari duta besar ya Howard Philip Jones kepada duta besar baru yang namanya adalah Marshall Green, maka Bung Karno kemudian kita ya bisa menyaksikan dalam pidato politiknya ya dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-20. Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kemudian menyampaikan pidato politiknya yang susunan pidato politiknya itu dituliskan oleh Sekretaris Jenderal PKI yang namanya adalah Nyoto. Ya, judul pidato politiknya itulah Capailah Bintang-Bintang di Langit.
Dan pernyataan Bung Karno itu adalah berupaya untuk mengedepankan bagaimana bangsa ini bisa sampai di langit, bangsa ini sampai menggapai bintang-bintang di langit untuk sampai kepada kejayaannya. Dan salah satu di antaranya adalah apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Karno itu adalah dengan menghardik kepentingan Nekolim di persada Nusantara ini, sekaligus juga menyindir terkait dengan sosok Marshall Green, menyindir peralihan kedutaan dari satu orang ke orang yang lain. Dianggap duta besar sebelumnya dianggap sebagai duta besar yang dekat dengan Bung Karno, bersahabat dengan Bung Karno, sedangkan sosok Marshall Green itu dianggap kemudian menjadi corong bagi kepentingan Amerika yang sudah dipimpin oleh Lyndon Johnson, yang berbeda dengan John F. Kennedy setelah dibunuh oleh orang-orang yang kemudian tidak suka dengan keputusan Kennedy untuk menentang The Fed atau Bank Sentral Amerika. Nah, dalam konsepsi capailah bintang-bintang di langit pun itu kemudian dalam wawancara berikutnya Bung Karno sampai tegas menyatakan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, karena Amerika dan Inggris itu merupakan nekolim, neokolonialisme, imperialisme. Dulu mereka adalah disebut sebagai kaum kolonialis dan kaum imperialis, dan sampai tahun 65 pun mereka tetap imperialis kolonialis dengan gaya baru, maka disebut sebagai neokolonialisme, imperialisme. Bahkan kemudian dalam pidato politiknya capailah bintang-bintang di langit pun Bung Karno menyinggung berkenaan dengan PMA, penanaman modal asing yang telah menjerat bangsa ini ke kubang utang negara. Itu yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut bagaimana sikap politik yang dilakukan oleh pemimpin besar revolusi saat itu. Dan akhirnya kemudian tindak lanjut dari pidato politik bulan Agustus tahun 65 yang dimaksud, maka kemudian pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1965 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 berkenaan dengan penanaman modal asing yang dianggap sebagai jerat dan gurita kapitalisme liberal yang ada di Indonesia. Dan di situ kemudian Bung Karno melalui kabinet Nasakomnya berusaha untuk membatalkan seluruh bentuk kerjasama penanaman modal asing, bahkan kemudian berencana untuk mengakuisisi semua perusahaan asing yang ada di Nusantara, khususnya perusahaan-perusahaan nekolim, neokolonialisme, imperialisme, khususnya perusahaan milik Amerika dan perusahaan milik Inggris, para pemenang Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya kemudian keluarlah dekret presiden tanggal 23 Agustus tahun 1965 yang mengakuisisi, mengambil alih perusahaan-perusahaan milik asing kapitalis yang ada di Indonesia. Dan ini pun dekret presiden itu didukung sepenuhnya oleh PKI. Bahkan kemudian semua kebijakan dan juga semua keputusan politik pemimpin besar revolusi itu didukung sepenuhnya oleh DNIDIT, didukung sepenuhnya oleh CCPKI, termasuk juga ketika kampanye Dwi Kora untuk mengganyang negara boneka Malaysia pun PKI itu adalah partai politik yang mendukung sepenuhnya pengganyangan negara boneka bentukan nekolim Inggris di Asia Tenggara, yaitu dibentuknya apa yang kita kenal sebagai angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Sekaligus juga PKI itu kemudian yang paling banyak mengirimkan pemuda rakyatnya atau organisasi kepemudaan di bawah naungan PKI untuk mendukung kampanye pengganyangan negara boneka Malaysia. Maka kemudian sekian ribu pemuda rakyat yang ada di bawah naungan PKI itu bergabung dalam latihan pasukan sukarelawan yang ditempatkan di wilayah atau di teritorial TNI Angkatan Udara yang kita kenal sebagai Desa Lubang Buaya. Di situ kemudian ada latihan baris berbaris, latihan kemiliteran yang disiagakan sebagai pasukan sukarelawan untuk
ya memenangkan kampanye Dwi Kora Bung Karno, yaitu mengganyang negara boneka Malaysia bentukan Nekolim Inggris. Dan PKI di situ kemudian menyiagakan pemuda rakyat untuk dilatih militer, mengganyang Malaysia. Itu ribuan ya pemuda rakyat ya ataupun organisasi kepemudaan di bawah PKI bergabung di Lubuang Buaya untuk ikutan latihan kemiliteran. Jadi artinya apa? Kalau kita perhatikan lebih lanjut, DNID dengan PKI-nya mendukung sepenuhnya berbagai keputusan dari Bung Karno melawan Nekolim, melawan Amerika dan Inggris. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Amerika dengan mendatangkan ya sosok Marshall Green yang dianggap di era kepemimpinan Dwight Eisenhower itu berjasa bagi kepentingan Amerika di semenanjung Korea, yaitu menggantikan kepemimpinan nasional di Korea Selatan ya yang kemudian berani menentang Dwight Eisenhower, berani menentang kepentingan Amerika di semenanjung Korea. Maka Marshall Green dengan upaya-upaya diplomasi dan upaya-upaya politiknya itu bisa menggerakkan kaum muda, para mahasiswa untuk bergerak ya, dan akhirnya kemudian terjadilah pergantian kekuasaan di Korea Selatan, menggantikan kepemimpinan nasional yang ada di semenanjung Korea yang sebelumnya mulai membalelo berani melawan kepada kepentingan Amerika di semenanjung Korea, hanya digantikan menjadi pemimpin yang baru yang mau tunduk lagi bagi kepentingan Amerika. Maka sosok Marshall Green yang berprestasi menggantikan kepemimpinan yang ada di semenanjung Korea pun ditugaskan oleh kepemimpinan Amerika, pengganti dari Dwight Eisenhower, pengganti dari John F. Kennedy yang kita kenal sebagai Lyndon Johnson, dengan misi menggantikan kepemimpinan nasional yang ada di Jakarta. Karena kepemimpinan nasional yang ada di Jakarta berani menentang Amerika. Apalagi kemudian ya setelah pidato politik tanggal 17 Agustus seperti itu, kemudian juga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, kemudian juga ada dekret Presiden tanggal 23 Agustus tahun 65. Dan berikutnya kita akan mengetahui peristiwa 30 September tahun 65 pun akhirnya terjadi. Pertanyaan bagi kita, apakah peristiwa 30 September atau Gestapo, gerakan September 30 itu merupakan kudeta ataukah bukan? Dan kalau kita perhatikan, baik itu yang namanya gerakan September 30 ataupun gerakan 1 Oktober, kalau kita coba jeli memetakan permasalahan yang ada, ini merupakan simbiosis mutualisme dari 3 kepentingan yang ada saat itu. Makanya kemudian beberapa analis menyatakan bahwa ya peristiwa Gestapo dan Gestok itu adalah merupakan ya kontra revolusi, kontra intelijen begitu. Permainan intelijen di antara ya para pemenang perang, di antara kubu-kubu yang berseteru semenjak terjadinya perang dingin antara kepentingan global kapitalisme Amerika, ya kapitalis liberal, dengan Komintern, komunisme internasional, ya orang-orang Soviet komunis Rusia. Makanya kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, simbiosis mutualisme dari 3 kepentingan yang dimaksud itu menurut para pengamat sejarah setidak-tidaknya terdiri dari 3 kepentingan yang ada. Yang pertama itu adalah kebelingernya para pimpinan pusat Partai Komunis Indonesia yang kemudian begitu mendapatkan berita Bung Karno sakit keras dan dikhawatirkan ya akan sampai kepada ajalnya, maka kepemimpinan nasional itu harus segera diganti dengan kekuatan komunis. Apalagi orang-orang komunis semenjak pemilu tahun 1955 menjadi kekuatan terbesar keempat setelah PNI, Masyumi, dan Partai NU. Barulah kemudian Partai Komunis Indonesia. Dan setelah Masyumi dibubarkan tahun 60 pada bulan Agustus oleh Bung Karno, maka PKI menjadi kekuatan politik ketiga setelah PNI, Partai NU, dan kemudian PKI yang mereka bergabung dalam Kabinet Nasakom. Dan mereka melihat bahwa ya pesaing utamanya bukan NU, bukan pula PNI, tapi pesaing utamanya itu adalah militer. Apalagi selama ini kubu-kubu yang ada di militer, baik itu adalah kubu Nasution, kubu Yani, dan kubu Soeharto sekalipun, mereka tidak mendukung kampanyenya PKI untuk membentuk
ya Kesatuan Angkatan Kelima, buruh dan tani dipersenjatai. Bahkan dalam pertemuan ya DN Aidit dan juga Perdana Menteri Wakil Perdana Menteri sekaligus juga Menteri Luar Negeri Subandrio ketika datang ke Beijing bertemu dengan Perdana Menteri Chu Enlai pada waktu itu, Perdana Menteri Chu Enlai menjanjikan 100.000 senjata Chung siap diberikan secara gratis kepada pemerintah Indonesia jika seandainya pemerintah Indonesia akan membentuk angkatan kelima, buruh dan tani dipersenjatai. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sempat datang ke Jakarta dan kemudian menyaksikan ada Tugu Tani, ya perhatikan ya Tugu Tani. Tugu Tani yang ada di Jakarta itu selain membawa cangkul juga membawa bedil. Bedil yang dimaksud, perhatikan deh, itu adalah bedil atau senjata Chung yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Chu Enlai, sekira 100.000 pucuk senjata Chung itu akan diberikan kepada pemerintahan Indonesia jika pemerintahan Indonesia serius untuk membentuk angkatan kelima, yaitu kaum proletariat, buruh dan tani dipersenjatai. Tugu Tani itu adalah sambutan dari rezim Orde Lama Bung Karno terhadap janji politik Chu Enlai tadi. Ya, gambarnya kan pakai catok begitu pakai caping, kemudian bertelanjang dada dan hanya pakai celana pendek sebatas lutut dan kemudian memanggul cangkul dan juga membawa senjata Chung buatan komunis Cina pada waktu itu. Jadi itu kepentingan yang pertama, yaitu keblingernya pimpinan pusat PKI berkenaan dengan rencana pengambil alihan kepemimpinan kekuasaan nasional. Jangan sampai kemudian jika Bung Karno meninggal, kepemimpinan nasional itu beralih kepada pihak militer yang anti terhadap komunis. Baik itu kubunya Yani, kubunya Nasution, dan kubunya Pak Harto, mereka tidak setuju dengan kampanye DN Aidit dan PKI untuk membentuk angkatan kelima, buruh dan tani dipersenjatai. Kemudian yang kedua adalah lihainya kaum nekolim, neokolonialisme imperialisme yang diwakili oleh Amerika dan Inggris. Maka kemudian dalam peristiwa yang mengiringinya ada peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai dokumen Gilchrist dari Kedutaan Besar Inggris. Kemudian datangnya Marshall Green, duta besar Amerika yang disinyalir juga pernah menjadi pimpinan tertinggi dari CIA, bahkan punya kepentingan untuk mensukseskan kepentingan Amerika di negeri ini, sebagaimana kesuksesan Marshall Green di wilayah Semenanjung Korea, menggantikan kepemimpinan nasional. Dan yang ketiga, menurut analisa para sejarawan pun dikatakan bahwa simbiosis mutualisme dari tiga kepentingan itu adalah adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab, adanya oknum-oknum keras kepala, adanya oknum-oknum kepala batu yang tidak taat kepada kepemimpinan nasional Presiden Bung Karno dan tidak taat kepada komando militer tertinggi, baik itu dalam angkatan bersenjata ataupun dalam Kesatuan TNI Angkatan Darat. Siapa mereka? Mereka ini kemudian disinyalir sebagai kubunya yang diuntungkan dari peristiwa kontra-intelijen, kontra-revolusi, Gestapo-Gestok, yaitu kubunya Pak Harto dan kawan-kawan. Itu yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, peristiwa yang mengiringi Gestapo-Gestok yang dimaksud. Jadi itu yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut. Nah, berkenaan dengan anggota Dewan Jenderal yang diculik oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia ataupun yang diculik oleh Cakrabirawa, detasemen kawal pribadi pemimpin besar revolusi Bung Karno, yang bergerak ke lapangan adalah Cakrabirawa di ring yang ketiga, di ring luar, bukan ring yang dekat dengan Bung Karno. Kalau ring pertama, ring kedua sangat mungkin dekat sekali dengan Bung Karno. Kenapa? Mengawal langsung nyawa Bung Karno dari dekat. Tapi kalau ring 3 itu adalah di luar wilayah yang sangat sensitif dan intim dengan sosok pemimpin besar revolusi. Nah, yang bergerak itu adalah resimen Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Letnan Kolonel Untung sendiri masuk ke lingkungan pasukan kawal pribadi Bung Karno, Cakrabirawa, atas rekomendasi dari komandan militernya semenjak bergabung di di divisi atau Kodam Diponegoro, yaitu Pak Harto.
Jadi Untung itu ditugaskan menjadi detasemen kawal pribadi Cakrabirawa itu atas rekomendasi dan usulan dari Pak Harto. Kemudian juga komandemen tertinggi dari gerakan 30 September, Brigjen Suparjo, itu juga adalah asisten atau ajudan dari Pak Harto ketika menjabat di Kodam Diponegoro di Semarang, termasuk juga ketika ke Malang di Brawijaya. Itu yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut. Bahkan kemudian asisten bidang intelijennya yang kita kenal sebagai Kolonel Abdul Latif itu pun adalah anak buahnya Pak Harto. Jadi pimpinan tertinggi gerakan September 30 itu semuanya adalah anak buahnya Pak Harto. Itu yang terjadi. Dan di antara para perwira intelijen, perwira militer ya di tubuh Angkatan Darat yang paling tahu betul rahasia dan kedudukan dan kekuatan Partai Komunis Indonesia semenjak tahun 1948 itu adalah sosok Soeharto yang pada waktu itu tahun 1948 itu ditugaskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk ada di Kota Madiun menginfiltrasi keberadaan FDR, Front Demokratik Rakyat yang dipimpin oleh Munawar Musso dan juga oleh Amir Saripudin yang memberontak dalam peristiwa Madiun bulan September tahun 1948. Makanya kemudian ketika divisi Siliwangi mengganyang ya orang-orang PKI Madiun tahun 1948, mereka setelah mengganyang menghancurkan basis-basis kekuatan PKI, ternyata di sarang PKI itu ada perwira militer yang kemudian tak diduga oleh mereka adalah sosok yang dikenal sebagai Kolonel Soeharto. Makanya kemudian Kolonel Soeharto ditangkap dan akan dihadapkan ke Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa yang ada di Yogyakarta. Sebelum pasukan Siliwangi tiba di Yogyakarta, ada telegram kilat dari Panglima Besar ya Angkatan Bersenjata, yaitu Panglima Besar Sudirman. Bebaskanlah Harto, karena Harto kami tugaskan untuk menyusup ke kubu komunis, mengamati dan mengumpulkan informasi tentang kekuatan komunis sesungguhnya. Jadi perwira intelijen, perwira tempur yang tahu betul tentang kekuatan Partai Komunis Indonesia itu adalah Pak Harto. Makanya kemudian ya sehari setelah peristiwa Gestapo, yaitu peristiwa Gestok Gerakan 1 Oktober, semua ya komponen Gestapo itu dihajar oleh Pak Harto. Ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut, pasukan Pasopati yang digerakkan oleh gerakan 30 September, kemudian juga ya pasukan Cakrabirawa, komandan-komandannya itu adalah komandan-komandan yang merupakan anak buahnya Pak Harto semuanya. Itu yang terjadi. Makanya kemudian ya disinyalir simbiosis mutualisme yang ketiga itu adanya oknum-oknum kepala batu, oknum-oknum keras kepala, oknum-oknum yang tidak taat kepada kepemimpinan nasional Bung Karno dan tidak mengikuti komando dari ya pimpinan militer tertinggi. Apalagi antara Pak Harto dengan Yani sudah ada juga konflik semenjak kemudian ada kasus yang ada di terkait dengan penyelundupan senjata yang ada di wilayah Semarang saat itu dan juga yang ada di wilayah Malang saat itu. Makanya Yani itu sempat marah luar biasa kepada Pak Harto sebagai bawahan langsung dari Yani di Angkatan Darat pada waktu itu. Maka terjadinya simbiosis mutualisme dari tiga kepentingan yang ada dengan adanya oknum-oknum keras kepala, oknum-oknum kepala batu ya yang diduga kuat itu adalah Pak Harto dan kubu-kubunya tadi. Maka ini yang kemudian ya dianggap peristiwa Gestapo Gerakan September 30 ini adalah rencana Amerika suksesnya operasi intelijen CIA yang ada di negara ini untuk menggantikan kepemimpinan nasional yang ada. Setelah sebelumnya rezim Orde Lama dianggap itu kemudian ya menentang kepentingan Amerika, bahkan aset-aset milik Amerika pun kemudian berupaya untuk diakuisisi, diambil alih, maka sudah selayaknya kepemimpinan nasional yang ada di Indonesia ini diganti dengan kepemimpinan nasional yang baru yang lebih mau mengikuti kepentingan dan juga menjamin aset-aset Amerika di Indonesia ini. Ya, itu yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut peristiwa Gestapo yang ada begitu. Allahu a'lam bishawab, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.